Halo teman-teman, balik lagi bersama Kuaga. Yuk kita sharing-sharing lagi. Ini ada pertanyaan menarik ya dari salah satu temanku. Sebenarnya ini pertanyaan umum sih dan aku belum jawab dengan video khusus semacam ini dan baru aku bikin. Mungkin bagi beberapa teman-teman yang sudah menyimak sesi sharing one on one dengan beberapa teman-teman, pertanyaan ini udah sering kali muncul dan udah aku jawab. Tapi nggak apa-apa buat yang baru nonton atau yang pengen dengerin ini doang secara utuh, silahkan ambil buku catatan, silahkan nanti boleh disimak sambil di pause, 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 dan silahkan dipahami. Yaitu apa? Bagaimana penggunaan bahasa yang ada di CV atau dokumen lain? Apa yang harus kita lakukan? Apakah CV harus berbahasa Inggris? Apakah lamaran harus berbahasa Inggris atau bahasa apa? CV sama lamaran bahasanya harus sama atau boleh beda dan lain-lain. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yuk teman-teman kita diskusikan. Jadi aku pengen sharing dikit ya teman-teman. Ada hierarki atau urutan pertimbangan yang teman-teman bisa lakukan pada saat ingin menentukan penggunaan bahasa yang ada di CV, termasuk lamaran-lamaran, surat lamaran dan dokumen pendukung yang harus dibuat ya, bukan yang udah jadi. Nomor satu, silahkan gunakan bahasa untuk CV-nya, silahkan gunakan bahasa yang sudah diminta secara langsung di info lokernya jika ada. Artinya apa teman-teman? Bagi teman-teman yang udah ngelamar kerja di banyak perusahaan, di banyak posisi, mungkin teman-teman di sini ada yang sudah pernah menemukan bahwa penggunaan bahasa pada CV atau lamarannya sudah diatur di info lokernya. Misalkan di bagian bawah pengumuman loker itu ada tulisan, silahkan kirimkan lamaran atau silahkan kirimkan CV dengan bahasa Inggris maksimal sekian MB ke sini gitu. Jadi udah langsung tertulis. Nah, kalau teman-teman menemukan info locker sejenis ini, maka langsung ikuti aja bahasa apa yang diminta. Itu adalah pertimbangan pertama. Oke? Jika ada arahan langsung, silahkan ikuti. Itu nomor satu. Pertimbangan nomor dua, apabila tidak ada arahan langsung di info lockernya, pertimbangan nomor dua adalah cari celah promosi diri. Cari celah promosi diri itu apa maksudnya? Teman-teman yakin nih dengan kemampuan bahasa asingnya. Nah, pada saat melihat info locker, dicek, ada nggak nih penggunaan bahasa yang disuruh langsung atau diminta langsung di info lockernya? Oh, nggak ada. Maka yang nomor dua yang teman-teman bisa lakukan adalah, coba deh cari celah untuk mempromosikan diri. Misalkan, ada poster locker, info locker berbahasa Indonesia. Posisi yang dibuka itu adalah sekretaris misalkan. Dengan kualifikasi yang ditulis dan salah satu poin kualifikasinya adalah mampu berbahasa Inggris dengan fasih, mampu berbahasa Inggris dengan lancar, mampu berbahasa Inggris minimum pasif dan lain-lain. Ada istilah semacam itu. Lokernya berbahasa Indonesia, penempatan di Indonesia. Kualifikasi dari role atau posisi yang dibuka mensyaratkan minimal orang harus berkemampuan semacam itu, bisa berbahasa Inggris misalkan. Nah, tidakkah teman-teman melihat ini sebagai celah atau kesempatan teman-teman untuk mempromosikan diri sejak awal menggunakan CV atau dokumen yang dikirim bahwa saya bisa berbahasa Inggris gitu. Ini adalah contoh celah berdasarkan role. Mungkin ada lagi contoh celah berdasarkan teman-teman riset perusahaan. Oh, ini perusahaan yang perusahaan global, ini perusahaan multinasional, ini perusahaan yang ibaratnya blend gitu, banyak culture yang memungkinkan teman-teman untuk berinteraksi dengan teman-teman tim lain dari negara lain atau teman-teman bisa dimutasi ke negara-negara lain di mana di sana akan menggunakan bahasa tertentu, khususnya bahasa internasional, bahasa Inggris. Nah, tidakkah teman-teman melihat ini sebagai suatu celah gitu? Dan coba silahkan cari celah-celah yang lain. Itu adalah pertimbangan nomor 2. Aku ulang, nomor 1 adalah ikuti arahan bahasa jika memang langsung diminta. Yang nomor 2, kalau nggak ada yang nomor 1 ini adalah cari celah promosi bahwa teman-teman mampu menggunakan bahasa tersebut. Nomor 3, yang jadi bahan pertimbangan adalah gunakanlah bahasa yang setara. Jadi kalau info lockernya pakai bahasa Inggris, silahkan
lamaran, CV, bahasa Inggris. Infolokernya pakai bahasa Jepang, padahal nanti penempatannya di Indonesia, katakanlah di Jakarta, di Surabaya, di Medan, di Manado gitu. Tapi infolokernya pakai bahasa Jepang. Maka teman-teman silahkan kirimkan CV berbahasa Jepang, nggak masalah gitu. Jadi urutan nomor 3 adalah gunakanlah bahasa yang setara. Oke. Nah, kalau dalam tanda kutip, kalau kebetulan setara itu adalah loker bahasa Indonesia, teman-teman ngirim bahasa Indonesia ya nggak masalah gitu. Kalau teman-teman di situ udah ngelihat pakai bahasa asing tertentu, terus teman-teman ikuti nggak masalah. Itu adalah pertimbangan ketiga. Dan pertimbangan yang keempat, yang terakhir dari aku adalah gunakanlah bahasa yang teman-teman kuasai dan terbiasa. Gitu. Jadi teman-teman boleh menggunakan itu. Urutannya ya teman-teman ya, kita review sedikit. Jadi 1, gunakanlah bahasa tertentu yang langsung diminta di infolokernya jika ada. Kalau nggak ada, carilah celah teman-teman untuk mempromosikan kemampuan bahasa asingnya, bahasa tertentu. Itu nomor 2. Kalau nggak bisa lagi, yang nomor 3, gunakanlah bahasa yang setara. Kalau bahasa asing ya gunakan bahasa asing yang setara. Dan kalau nggak bisa, yang nomor 4, gunakanlah bahasa yang teman-teman bisa dan terbiasa. Artinya apa? Kok ada 4 hal ini? 4 hal ini buat aku ya, aku subjektif banget ya. Aku sarankan 4 hal ini dipertimbangkan. Oke? Dipertimbangkan. Kalau misalkan di luar sana, teman-teman sudah menanyakan hal ini dengan orang lain, dan rekan teman-teman tersebut sudah menyampaikan, udah gunakanlah bahasa yang kamu bisa dan terbiasa aja. Berarti teman-teman langsung tahu, oh aku diarahin langsung ke poin nomor 4. Salah nggak? Nggak. Tapi teman-teman coba sadari, teman-teman itu bukan kandidat tunggal. Mau nggak mau, suka nggak suka, ya kan, akan dibandingkan dengan kandidat lain. Nah, kalau teman-teman memang bisa mempromosikan kemampuan diri, salah satunya dari hard skill bahasa, kenapa enggak? Kalau teman-teman masih bisa mengupayakan yang nomor 1, 2, 3, kenapa langsung lari nomor 4? Iya kak, aku takut dihujat, aku takut diejek gini gitu. Aku pernah lihat konten nyebar di sana sini, malah diketawain, nggak bisa pakai bahasa asing. Oh, santai bos. Oke, bro dan sis di sini santai. Teman-teman santai aja. Oke, kita tahu kok gitu. Kalau di situ yang kita ukur tidak melulu soal kemampuan bahasanya, tapi dari upayanya atau usahanya. Memang beberapa role, memang kita membutuhkan rekan-rekan yang memang bahasa itu sudah siap. Oke, sehingga kita langsung tuh diarahkan bahasanya atau bahasa di infolokernya langsung di translate menggunakan bahasa tertentu yang itu merupakan tuntutan kemampuan. Tapi usaha teman-teman untuk berani praktek, berani belajar semacam itu, nggak apa-apa. Itu pasti akan kita tangkap dan akan dipertimbangkan. Yang misalkan teman-teman tanya sama orang, oh ya udah kalau ada loker bahasa Inggris kirim bahasa Inggris, kalau ada loker bahasa Indonesia kirim bahasa Indonesia. Oh nggak apa-apa. Berarti di antara 4 hal tadi, berarti teman-teman diarahkan untuk lari di poin nomor 3, gunakanlah bahasa yang setara. Jadi gitu teman-teman. Saat kita menyadari bahwa melamar pekerjaan itu bentuk dari kompetisi juga, suka nggak suka, mau nggak mau, kita akan dibandingkan dengan kandidat lain, maka ada 4 hal ini yang teman-teman bisa pertimbangkan secara berurutan. Cek dulu disuruh nggak, oh nggak, lihat ada momen atau kesempatan promosi kemampuan bahasa asing nggak, oh ya udah pakai bahasa yang setara. Wah ini kayaknya aku nggak bisa, ya udah pakai nomor 4 aja yang aku bisa dan terbiasa gitu. Ingat teman-teman, kalau teman-teman mahal, nggak usah dari awal memurahkan diri. Kalau teman-teman memang bisa mempertimbangkan poin nomor 1, 2, 3 dulu, ngapain buru-buru lari di nomor 4? Itu saran dari aku ya teman-teman, saran dari aku dipersilahkan kalau teman-teman di sini ada masukan yang lain gitu. Ingat, kemampuan bahasa, kemampuan komunikasi itu adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk posisi apapun karena itu adalah media berkomunikasi, berinteraksi secara verbal dengan rekan kerja atau dengan orang lain. Pada saat kita merasa bahwa kita memiliki kecakapan tertentu, kelebihan tertentu dalam kemampuan berkomunikasi, silahkan diasah terus biar membaik. Nah, kalau kita merasa bahwa kita tahu kita membutuhkan
kemampuan bahasa tersebut, padahal kita belum bisa mengucapkannya secara fasih, atau malah kita belum bisa sama sekali. Itu juga sudah bagus, artinya teman-teman sadar bahwa dalam waktu pendek, menengah, atau panjang, kemampuan bahasa ini akan mendukung karir teman-teman. Apa yang harus dilakukan? Tetap lakukan, ya. Lakukan apa? Tetap apply kerja, tetap mencari pekerjaan, tetap berkarir dengan bahasa yang teman-teman terbiasa, sambil di belakangnya teman-teman luangkan waktu untuk belajar bahasa tersebut. Dan harapannya nanti dalam waktu yang tidak lama, teman-teman karena rutin ya belajar mengasah kemampuan tersebut, akhirnya teman-teman tetap fluent, tetap jago berbahasa tersebut walaupun itu bukan bahasa utama kita. Paling sementara dari aku itu dulu teman-teman. Kalau ada pertanyaan atau ada masukan, yuk kita diskusi bareng di kolom komentar. Kalau teman-teman baru ngeliat video ini sebagai video pertama, BTW salam kenal, silahkan teman-teman boleh belajar di playlist yang ada di channelku. Terima kasih, semoga membantu, semoga teman-teman segera memperoleh pekerjaan impian. Thank you.